Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fadila dengan NIM 17066230004 dari Prodi S1 Akuntansi A, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Kalian tahu kasus ini? Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah korupsi PT Timah untuk Anda. Lubang-lubang tambang timah liar menyeret sejumlah nama dalam kasus korupsi. Ya pemirsa, Kejaksaan Agung mengusut kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah yang menjerat belasan tersangka. Ya, kasus korupsi timah senilai 271 triliun. Kira-kira bagaimana sih kronologinya? Siapa saja tersangka, kerugian yang dihasilkan, hukuman yang diterima, dan bagaimana sih cara pencegahan sehingga kasus seperti ini tidak lagi terulang kembali. Kronologi korupsi ini bermula dari perjanjian kerjasama sewa peralatan processing peleburan timah yang dilakukan oleh CVVIP dengan PTT pada tahun 2018 lalu, sehingga menghasilkan dua tersangka berinisial AW dan MBG, yang perusahaannya digunakan untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan PTT. Perjanjian kerjasama itu ditandatangani oleh Direktur Utama PTT dan Direktur Keuangan PTT. Dalam perjanjiannya, SG alias AW menyuruh MBG untuk menyediakan biji timah dengan cara membentuk perusahaan-perusahaan boneka bernama CVBJA, CVRTP, CVBLA, CVBSP, CVSJP, CVBPR, dan CVSMS. Perusahaan boneka itu digunakan untuk menampung biji-biji ilegal dari izin usaha pertambangan PTT yang dikendalikan oleh MBG. Dan kemudian biji dan logam timah yang diproduksi melalui perusahaan boneka itu dijual ke PTT. Untuk melegalkan kegiatan perusahaan boneka tersebut, PTT menerbitkan surat perintah kerja atau SPK, seolah-olah terdapat kegiatan borongan mengenai pengangkutan sisa hasil mineral timah. Perbuatan para tersangka ini mengakibatkan kerugian yang dialami oleh negara senilai 271 triliun. Dari kasus ini, Kejaksaan Agung telah melakukan penyitaan terhadap 55 alat berat yang terdiri dari 53 unit ekskavator dan 2 unit bulldozer yang diduga kuat milik dari tersangka TN, serta melakukan penyitaan terhadap emas logam mulia seberat 1062 gram dan uang tunai baik mata uang asing maupun mata uang rupiah. Pada tanggal 27 Maret 2024, tim penyidik yang berada di Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah melakukan pemeriksaan terhadap total 148 orang saksi terkait kasus ini. Dari jumlah saksi yang telah diperiksa, penyidik berhasil menangkap 16 orang tersangka. Di sini ada nama daftar tersangka. Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Bambang Hero Suharjo, mengungkapkan bahwa total kerugian akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dalam perkara ini mencapai 271,069 triliun. Angka kerugian tersebut bukanlah total uang yang dikorupsikan, melainkan estimasi kerugian lingkungan yang berupa kerusakan kawasan hutan dan kawasan non-hutan. Dengan rincian kawasan hutan mengalami kerugian mencapai 223,363 triliun dan terkait kawasan non-hutan mencapai 47,70 triliun. Secara umum, hukuman bagi pelaku korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan disinergikan dengan KUHP. Dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan dengan denda yang berbeda-beda sesuai dengan pasalnya. Tetapi untuk kasus ini belum dipastikan setiap terdakwa akan terjerat pasal berapa. Kejaksaan Agung RI pada 21 April 2024 menambah masa tahanan semua terdakwa hingga 40 hari ke depan, terhitung mulai 16 April sampai 25 Mei 2024. Hingga saat ini belum ada keputusan terkait hukuman tersangka utama dan tersangka lainnya. Tahap awal dalam upaya memerangi korupsi adalah dengan meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas di segala tingkatan pemerintahan. Pemerintah harus secara terbuka mengungkapkan semua keputusan dan langkah-langkah yang mereka ambil kepada publik, termasuk anggaran dan kontrak. Yang kedua itu ada meningkatkan kesadaran masyarakat.
Program-program pendidikan anti korupsi harus diintegrasikan ke dalam kurikulum di dalam lembaga pendidikan, termasuk sekolah-sekolah. Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa korupsi bukan sekedar masalah hukum, melainkan juga masalah moral. Yang ketiga itu reformasi hukum. Sistem hukum harus diperbarui dan diperkuat untuk memastikan bahwa para pelaku korupsi disanksi secara adil dan tegas. Cukup sekian mengenai penjelasan kasus pada sesi kali ini. Terima kasih.